Halo semua, kembali lagi bersama saya Teguh dari Aliansi Koin. Hari ini hari Minggu 23 Januari sekitar pukul 7 lebih 36 menit. Kita akan kembali lagi bersama-sama menganalisa ya pergerakan harga Bitcoin untuk 7 hari ke depan. Seperti kita ketahui bersama, beberapa hari terakhir ini Bitcoin mendapatkan tekanan harga yang cukup dahsyat gitu ya. Walaupun kita sudah prediksikan juga dari minggu sebelumnya bahwa akan ada pergerakan turun, tekanan turun lagi. Namun ini memang melebihi ekspektasi saya gitu ya. Jadi Bitcoin turun menembus support yang sebelumnya dan sekarang masuk ke area support berikutnya. Yang kalau berarti berada di support ini itu limit bawahnya ada di area antara 30 sampai 29 ribuan. So, pada kesempatan ini kita bisa sama-sama melihat ya bahwa koreksi harga cycle 4 tahunan itu selalu terjadi. Jadi kalau teman-teman perhatikan kayaknya lebih baik pakai weekly ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, 2020 setelah kenaikan tajam sampai 2021 dan sempat dipus naik lagi di 2022, sekarang kembali mengalami penurunan tajam. Apakah di 2022 mendekati 2022, push yang ini mendekati 2022 dan sekarang di 2022 kita mengalami penurunan tajam. Kembali menyentuh bottom di 2001 gitu ya, hampir menyentuh kembali bottom di 2021. Apakah kita akan melihat kembali new top di 2022 ini? Atau malah bisa jadi kita akan mendapati nanti dia akan bergerak sideways di kisaran harga ini. Oke. Karena kalau prediksi untuk long termnya dengan cycle 4 tahunan itu berarti kenaikan harga baru akan terjadi drastis kembali itu pada tahun 2024 akhir atau 2025 awal. Oke, berarti masih ada kurun waktu kurang lebih 2 sampai 3 tahun lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang para investor, ini kesempatan bagus banget untuk mendapatkan koin di harga yang sudah diskon lebih dari 40%. Ya kan? Kenapa saya katakan 40%? Karena ini topnya itu ada di angka 69.000. Gitu ya. Nah, kalau kemarin teman-teman sempat dapat di harga 34 ribuan atau 33.000 lebih dikit, itu teman-teman bisa dapat diskon 50% lebih. Apakah masih ada peluang untuk turun, Pak? Ada, tetap ada peluang untuk turun gitu ya. Karena kalau mengingat di tahun sebelumnya gitu ya, di 2016 bisa ditarik lagi. Nah, di kisaran 2016-2017 ini kalau teman-teman perhatikan penurunan dia itu mencapai 80%. Gitu ya. Walaupun memang seperti yang saya katakan juga di video-video sebelumnya bahwa market berubah gitu ya. Market berubah dalam artian kalau dulu para pemegang Bitcoin itu adalah para individu. Namun hari-hari ini pemegangnya adalah sebagian sudah giant company. Dimana tentu saja ketika giant company ini mengambil posisi, mereka memperhitungkan banyak hal, karena itu menentukan nasib perusahaan juga gitu kan. Jadi bukan hanya nasib satu orang gitu. Sehingga pergerakannya akan lebih berhati-hati dan bisa dikatakan lebih pendek-pendek dibandingkan dengan pada era itu, era sebelumnya. Karena untuk panik pun juga kemungkinannya tertekan, teredus gitu ya. Jadi lebih sedikit kemungkinan untuk panik. Selain itu di sisi lain kalau kita perhatikan semakin banyak juga holder itu yang sebelumnya adalah para trader saham.
dan para investor saham. Sehingga apa? Mereka punya reaksi yang sedikit berbeda dengan orang-orang yang sejak awal adalah trader dan investor di dunia cryptocurrency gitu ya. Makanya kalau kita lihat beberapa hari ini, pergerakan itu hanya sekitar 10%-an per hari turunnya maksimal. Sedangkan kalau dulu itu dalam sehari aja bisa 20-30%. Oke. Jadi gimana nih untuk 7 hari ke depan? Prediksi saya tekanan turun ini belum berakhir ya teman-teman. Jadi ini akan menjadi zona yang cukup testable gitu ya. Jadi akan diuji antara 35 sampai 29 ribu gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu kaget. Walaupun saya bisa katakan bahwa ada peluang dia akan coba untuk rebound dulu ke arah 3738 gitu ya. Oke, ini ada peluang untuk rebound dulu. Walaupun peluangnya juga tidak terlalu besar. Bisa dikatakan peluang itu sekitar 30-40% gitu ya. Mengingat ini kalau teman perhatikan ekornya tidak terlalu panjang gitu ya. Dalam artian berarti market tidak langsung melakukan buyback secara besar-besaran. Jadi hanya slow response saja yang menunjukkan adanya kemungkinan untuk dia turun lebih tajam lagi gitu. Apa yang terjadi sehingga seandainya worst case area 29.000 ini juga break, target kita akan benar-benar dalam ya teman-teman gitu. Jadi kalau sudah sampai di bawah 29.000, maka target kita berikutnya akan berada di area ini 23 ribuan gitu ya. Saya pernah membicarakan area ini sekitar tahun 2021 akhir kalau nggak salah. 2020 akhir gitu ya. Namun saya sendiri tidak yakin bahwa ini akan bisa tersentuh. Kenapa? Karena sekali lagi market sudah berubah banyak gitu ya. Oke. So kita cukup lihat dulu targetnya gimana dan reaksi market seperti apa sampai 29.000, 30.000, 29.000 dulu. Itu. Dan harusnya kalau melihat data pergerakan sejauh ini itu tidak akan terjadi dalam 1-2 minggu ini. Gitu ya, untuk break di bawah 29.000. So, kesimpulannya seperti itu. Kalau teman-teman punya analisa yang berbeda, silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Teman-teman juga bisa like dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan info-info terbaru berikutnya, analisa-analisa terbaru juga berikutnya. Dan teman-teman bisa share ke teman yang lain, supaya lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama-sama dengan kita mengenai trading ataupun investasi di dunia cryptocurrency. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See you in next episode. Stay safe, stay healthy. Sukses selalu buat kita semua. Salam profit.